Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lutfia Nur Hakimah, mahasiswa PGSD UT kelas 3C. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan modul kedua dari mata kuliah Perspektif Pendidikan SD yang berjudul Karakter Pendidikan SD. Adapun KB pertama pada modul ini, kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, dan ciri-ciri pendidikan SD. Yang kita tahu, hal-hal tersebut berkembang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai ketetapan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dalam bentuk lain seperti peraturan menteri ataupun surat edaran. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni juga mempengaruhi pendidikan SD. A. Fungsi dan tujuan pendidikan sekolah dasar. Sejak dicanangkannya wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984, SD menjadi lembaga pendidikan yang berfungsi untuk menanamkan kemampuan dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang masih berada pada rentang usia SD. Selanjutnya, dicanangkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun ini tidak hanya membutuhkan pendidikan SD, namun juga pendidikan SMP. Jika kita jumlahkan, SD sebanyak 6 tahun, sedangkan SMP sebanyak 3 tahun. Terlepas dari perubahan pencanangan wajib belajar tersebut, pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Namun, pada khususnya untuk SD, tujuan pendidikan ini adalah berketerampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan anak-anak SD tersebut untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu pendidikan di SMP. Adapun tujuan pendidikan SD ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu menanamkan kemampuan baca tulis hitung, yang kedua menanamkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan yang ketiga mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SMP. Untuk poin pertama, yang kita tahu, kita sangat membutuhkan baca, tulis, dan hitung. Hal ini merupakan syarat untuk mampu hidup secara wajar dalam masyarakat dan akan digunakan untuk perkembangan diri. Bayangkan saja jika kita tidak bisa membaca, sedang dalam perjalanan mau melihat nama jalan, nama lorong, kita akan tersesat. Yang kedua, jika tidak bisa menghitung, bagaimana jika untuk bertransaksi, menggunakan uang, berbelanja, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam kurikulum dasar SD 1994, tujuan ini diwujudkan dalam jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia, matematika, yang masing-masing berjumlah 10 jam per minggu untuk kelas 1, 2, 3, dan 8 jam per minggu untuk kelas 4, 5, 6. Dengan porsi tersebut, harapannya bahwa kemampuan baca tulis hitung ini dapat diasah secara maksimal. Selanjutnya, poin kedua, yaitu mencakup life skill ataupun skill untuk menjalani kehidupan. Paling tidak, keterampilan itu dapat dibagi menjadi akademik, lalu personal, vokasional, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir yaitu pastinya anak-anak dididik di sekolah dasar untuk mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan di SMP dengan jenjang yang lebih
lebih tinggi. B. Karakteristik pendidikan SD tercermin dari berbagai komponen pendidikan seperti siswa, guru, kurikulum, pembelajaran, gedung, maupun fasilitas atau peralatan pada sekolah tersebut. Karakteristik yang pertama adalah karakteristik umum pendidikan SD. Adapun 4 sasaran utama dalam pendidikan SD yaitu: pertama, kemelekwacanaan. Hal ini merujuk kepada pemahaman siswa tentang berbagai fenomena yang ada di lingkungan dalam rangka menyesuaikan perilaku dengan kehidupan. Contohnya, jika seorang siswa berlalu lintas, mereka itu harus tahu makna-makna rambu lalu lintas tersebut, kapan harus berjalan, berhenti, ataupun boleh menyeberang, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Hal ini sangat berguna agar mereka bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat. Hal yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah. Yang kita tahu, dalam kehidupan ini tak pernah luput dari masalah. Maka dari itu, sangat penting kemampuan seorang anak untuk bisa memecahkan masalah tersebut sehingga mereka bisa melanjutkan hidup tanpa merasakan stres yang berkepanjangan. Dan yang keempat adalah kemampuan bernalar. Jadi ini dimaksud secara sistematis dan konsisten untuk bisa menyimpulkan sesuatu dengan logika dan bukti. Jadi anak-anak diajarkan untuk memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Selanjutnya yaitu 2, karakteristik khusus pendidikan SD. Ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, siswa SD. Siswa SD ini biasanya anak-anak yang berusia 6-12 tahun, memiliki karakteristik fisik dan mental yang berbeda, pastinya berbeda dengan anak-anak SMP dan juga SMA yang lebih matang. Selanjutnya yaitu 2, guru. Yang kita tahu, guru SD itu berbeda tugasnya dengan guru SMP maupun SMA. Guru SD adalah guru kelas yang wajib mengajar mata pelajaran yang banyak, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN. Bahkan tidak mustahil jika mereka harus mengajar olahraga ataupun agama. Selanjutnya yaitu kurikulum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37, kurikulum pendidikan SD itu memuat 10 mata pelajaran: agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, jasmani olahraga, keterampilan, kejuruan, dan muatan lokal. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Yang kita tahu, pada pembelajaran SD itu menghadapi anak-anak yang masih berusia sangat kecil dibandingkan SMP dan SMA, sehingga pembelajarannya membutuhkan hal ataupun kemampuan yang lebih. Selanjutnya yaitu gedung dan peralatan pembelajaran. Jika kita perhatikan, pada gedung SD memang berbeda dengan SMP dan SMA. Paling tidak, SD itu memiliki 3-6 ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Jika seperti administrasi, perpustakaan, itu tidak ada pun tidak apa-apa, tidak seperti SMP ataupun SMA. Bahkan terkadang, dikarenakan guru SD itu merupakan guru kelas, maka kebanyakan peralatan tulis, buku-buku guru itu berada di kelas, namun tidak di kantor. Seperti buku-buku dan lain halnya. Selanjutnya yaitu KB2 tentang tatanan organisasi dan bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. A. Tatanan organisasi sekolah dasar. Tatanan organisasi sekolah dasar dapat kita lihat dalam diagram berikut. Diagram 1, organisasi pengelolaan SD. Yang pertama yaitu ada Departemen Pendidikan Nasional yang setara dengan Departemen Dalam Negeri, itu mengetuai di atas Dinas Pendidikan Provinsi, lalu Dinas Pendidikan Kota, kemudian Kecamatan Ramping Dinas, dan langsung ke SD atau MI.
Lalu, SD atau MI ini setara dengan komite sekolah. B. Bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Bentuk pendidikan sekolah dasar yang pertama yang paling sering kita temui adalah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI. SD ini merupakan jenjang pertama pendidikan dasar bagi anak berusia 6-10 tahun, sama halnya dengan MI. Bedanya, jika MI biasanya itu menyelenggarakan pendidikan umum setingkat SD, ditambah dengan pendidikan agama Islam yang lebih banyak jamnya atau lebih banyak pembahasannya. Yang kedua, SD unggulan atau Sekolah Nasional Plus. Dari judulnya sudah diberi nama unggulan atau Sekolah Nasional Plus. Artinya ia memiliki kelebihan yang tidak ada dimiliki oleh SD biasa. Adapun kelebihannya adalah yang pertama, biasanya ada penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, biasanya jumlah jam pelajarannya pun lebih banyak daripada sekolah biasa. Yang ketiga, biasanya menyediakan pendidikan khusus bagi siswa yang memenuhi standar kompetensi pada lembaga pendidikan global. Selanjutnya, fasilitasnya pun lebih lengkap dan pastinya lebih baik dari sekolah negeri. Dan yang terakhir, jumlah siswa dalam satu kelas biasanya relatif lebih kecil sehingga satu guru pun bisa mencakup lebih banyak siswa dan lebih fokus terhadap satu persatu anak tersebut. 3. Sekolah dasar luar biasa atau disingkat SDLB. Sekolah ini teruntuk siswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hal-hal tertentu, bisa tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, maupun tunalaras. Dan guru-guru yang mengajarnya pun adalah guru-guru pendidikan luar biasa, tidak sama dengan guru-guru yang pendidikan sekolah dasar seperti biasa. 4. Sekolah dasar inklusi. Jika tadi ada sekolah biasa, lalu ada sekolah luar biasa, di SD inklusi ini berbaur anak biasa dengan luar biasa. Jadi mereka digabung. Dan konsekuensi dari didirikannya sekolah ini yaitu pastinya perlu guru yang memiliki pembimbing khusus ataupun guru yang memiliki kemampuan khusus untuk membimbing anak-anak tersebut dan memiliki kompetensi membimbing anak-anak luar biasa yang digabung langsung dengan anak-anak yang biasa. 5. Program paket A. Pendidikan non-formal ini setara dengan SD atau MI. Biasanya bisa didaftarkan untuk siswa yang berusia 15-44 tahun. Jika pada SD ada paket A, maka pada SMP ada paket B. Nah, paket ini dibuat oleh pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi yang memiliki alasan ataupun kendala tertentu. Dan biasanya paket A ini dilaksanakan oleh lembaga PKBM, SKB, maupun pondok pesantren. Yang keenam yaitu sekolah rumah atau yang paling sering kita dengar homeschooling. Homeschooling yang sering kita dengar biasanya itu dilakukan oleh anak-anak tertentu yang memiliki rutinitas yang sangat sibuk seperti anak public figure dan lain halnya. Homeschooling ini merupakan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau di tempat-tempat lain yang proses belajarnya berlangsung secara kondusif dengan potensi anak yang unik. Jadi, homeschooling ini tidak seperti sekolah biasanya yang satu kelas terdiri dari lebih dari 10 anak. Homeschooling ini hanya dilakukan di rumah atau di tempat tertentu. Dan walaupun begitu, itu dapat mengembangkan secara optimal pendidikan ataupun perkembangan anak-anak tersebut. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan terhadap modul 2. Saya akhiri, jika ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan komentar pada kolom komentar. Dan jika ada saran, boleh untuk disampaikan. Dan terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.